Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Zulfiani, NIM 2230111160 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan membahas tentang 8 keterampilan dasar. Sebelum membahas 8 keterampilan dasar tersebut, kita harus tahu dulu apa itu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru atau dosen agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas 8 keterampilan dasar mengajar beserta contohnya. 1. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan seorang guru untuk mengajukan suatu pertanyaan sebagai stimulus untuk menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Keterampilan bertanya sangat perlu untuk dikuasai oleh guru untuk meningkatkan keaktifan siswa. Contohnya, Ibu ada beberapa pertanyaan, di mana pertanyaannya, siapa kepala rumah tangga yang ada di rumah? Iya, Sinta. Oke, bagus. Yang lain? Ya, Budi. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak Ibu yang telah menjawab pertanyaan Ibu. 2. Keterampilan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik berkonsisten dalam melakukan sesuatu. Contohnya, Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu? Ibu akan memberikan hadiah. Pertanyaannya, apa hewan pemakan daging? Iya, Dina. Betul. Terima kasih Dina yang telah menjawab pertanyaan Ibu, dan beri tepuk tangan kepada Dina. Ini hadiah untuk Dina. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar peserta didik, sekaligus mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah, dan aktivitas belajar yang efektif. Contohnya, sepertinya anak-anak Ibu udah pada ngantuk nih. Ibu ada satu ice breaking. Mari kita ice breaking bersama. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. 4. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru dalam menyajikan informasi secara lisan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan adanya korelasi antara satu topik dengan topik pembelajaran yang lainnya. Contohnya, Ibu akan menjelaskan apa itu hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Contohnya seperti membaca, berolahraga, menulis, berkarya seni, bermusik, atau mengumpulkan barang-barang koleksi. 5. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prasyarat bagi siswa agar minat dan perhatiannya terfokus pada apa yang dipelajarinya. Contohnya, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Apakah sudah sarapan? Bagus. Apakah anak-anak Ibu sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh Ridho,
kepada Rido, dipersilakan ya maju ke depan. Keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Contohnya, baiklah anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan Rani. Oke, bagus. Jadi, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu hobi merupakan suatu kegiatan yang disenangi oleh seseorang yang berfungsi untuk mengisi waktu luang. Namun, hobi juga membawa banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Hobi adalah kegemaran, semua kesenangan istimewa pada waktu senggang. Jadi, Ibu akan memberikan tugas kepada Anda semua. Buatlah catatan atau rangkuman tentang hobi yang sering Anda lakukan di rumah maupun di sekolah. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membina dan mengarahkan para siswanya dalam melakukan diskusi dalam kelompok kecil, di mana diskusi kelompok tersebut memiliki tujuan memecahkan masalah bersama dilakukan secara teratur. Contohnya, pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok kecil, di mana Ibu akan membagikan dalam satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Apakah Anda semua sudah mendapatkan kelompoknya? Bagus, kerjakan soal yang Ibu berikan pada setiap kelompoknya. Setelah selesai, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. 7. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengondisikan kelas sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Contohnya, selamat pagi anak-anak Ibu. Udah siap kan belajar matematika pada pagi hari ini? Bagus, langsung saja keluarkan pensil dan bukunya. Selain itu, singkirkan yang ada di atas meja yang mengganggu Anda semuanya. Baik, perhatikan Ibu. Agung dan Afdal jangan berbicara. Perhatiin Ibu di depan ya. Nampaknya anak-anak Ibu sedang mengantuk. Baiklah, kita ice breaking dulu ya. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa baik secara klasikal maupun individu. Contohnya, baik Ibu akan membagikan kelas ini menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang. Di kelompok pertama itu yang membahas tentang herbivora, kelompok 2 akan membahas tentang karnivora, dan kelompok 3 akan membahas tentang omnivora. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas, dan masing-masing kelompok harus memahami tentang apa materi yang telah didiskusikan tadi.